Dalam sidang perdana kasus korupsi kuota haji yang menghadirkan ex-Menak Yakut, jaksa membacakan sejumlah dakwaan. Di antaranya, Yakut bersama-sama merugikan negara 622 miliar rupiah. Kita akan bedah sejauh mana bukti dan fakta di persidangan mampu menguatkan dakwaan adanya korupsi dalam pembagian kuota haji. Sudah bersama kami Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, dan Yudi Purnomo, ex-penyidik KPK. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Cindy. Saya ke Pak Heri dulu ya. Pak Heri, sebenarnya kami sebagai publik bagaimana kami bisa memahami ketika sebuah kasus merugikan negara sampai 622 miliar rupiah, itu kalau dibedah atau diartikan seperti apa sih Pak 622 miliar dalam kasus ini? Nah, ini tentu bukan jumlah yang sedikit ya. Kalau kita mengacu pada dakwaan, kan ada pasal 603 KUHP yang baru, Undang-Undang 1 tahun 2023. Kemudian juga berkaitan dengan ada menggunakan turut serta, pasal 20C ya, kalau saya tidak salah mencatat. Ada pasal 18 juga, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 3199 Junto 20 2001, yang dimana ini ada pidana tambahan, pidana denda nantinya. Nah, kasus kan sebenarnya berkaitan dengan adanya inisiasi dari kerajaan Saudi Arabia ya untuk menambah kuota karena masa tunggu haji itu sama sekali Mbak Cindy sampai 30 sampai 40 tahunan lebih. Maka ditambah kuotanya. Nah, dalam konteks menambah kuota ini ada porsi yang harus memang dibaca nanti yang berkaitan dengan angka 600 sekian miliar tadi. Begitu ya. Apakah pembagian porsi tadi itu memang sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yang sekarang sudah dipisah kementeriannya di Presiden Prabowo Subianto ya, Undang-Undang 8 tahun 2019. Yang akan dicermati nanti adalah ketentuan di pasal 9 dan pasal 64 ayat 2. Nah, dalam konteks apakah kemudian ada mendapatkan kickbacks, adakah konflik of interest, apakah pengambilan keputusan untuk adanya kuota haji reguler dan khusus ini di luar dari yang seharusnya dilakukan, apakah dari ditawarkan oleh pihak-pihak swasta. Nah, ini yang akan kemudian diperhatikan betul oleh teman-teman KPK sebagai pendakwa dalam kasus ini ya, yang akan kemudian bicara dalam konteks delik material, akibatnya adalah merugikan keuangan negara sebanyak 600 sekian miliar tadi. Nah, ini kan yang harus kemudian dapat dibuktikan karena sekali lagi saya tadi mulai dengan kata bahwa ini bukan jumlah yang kecil Mbak Cindy. Maka aliran dana ke sana, bahkan tadi di-challenge sama kuasa hukum ya. Nanti mungkin Bang Yudi juga bisa tanggapi tuh ketika dia katakan kok tidak dilapis dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah, ini seakan-akan juga menimbulkan persoalan baru dengan menarik mungkin pusaran di kasus yang lain. Saya harap KPK bisa fokus pada dakwaan yang sudah disampaikan, khususnya di pasal 603 yang dulunya di pasal 2 ya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oke. Saya rasa itu. Oke, Mas Yudi, tapi kalau didakwa merugikan negara sampai 622 miliar, artinya jaksa KPK dalam masa pembuktian ini apa saja yang harus dihadirkan untuk membuktikan angka yang besar itu? Ya, kalau kita bicara angka 622 miliar, ini kan KPK hitungannya berdasarkan 3 hal ya. Selisih ya antara haji yang seharusnya berangkat dengan yang tidak berangkat, kemudian ternyata ada kuota petugas haji juga, kemudian juga ada fee jual beli kuota haji. Maka saya katakan bahwa ini adalah uang semua ya, berbeda dengan pengadaan barang dan jasa yang masih debatable ya, terkait dengan angka dari barang-barang tersebut. Tapi ini kan uang-uang yang sudah berdasarkan hitungan. Tentu follow the money sangat penting ya dalam menangani kasus ini. Nah, kalau kita bicara mengenai dakwaan tadi ya, tentu ada beberapa hal yang menurut saya menjadi catatan. Pertama, mengenai penerimaan dari Gus Yakut ya yang sebesar hampir 5 miliar itu, yang saya lihat ini kan masih terlalu kecil ya dibandingkan dengan 622 miliar. Ada juga terdakwa lain ya hampir 90 M dan sebagainya. Karena bagi saya kasus ini tentu adalah kasus yang sangat menarik ya, dimulai dari adanya suatu pemufakatan di antara penyelenggara negara dengan pihak penyelenggara haji khusus ya kan, kemudian menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dan kemudian akhirnya
muncullah nilai 622 miliar ini yang bagi saya ya tentu tersangkanya jangan hanya 4 ini ya, bahkan semuanya itu harusnya menjadi tersangka para penyelenggara haji khusus tersebut. Kenapa? Karena mereka adalah bagian dari orang-orang yang sudah merencanakan dari awal sampai akhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa pencucian uang yang dilakukan ya tentu akan sangat menarik ya, bahwa penggunaan ya travel haji khusus ini ya bagi saya adalah semacam sebagai gatekeeper ya untuk kemudian menerima uang-uang ini. Nah, sekarang permasalahannya adalah ya mengapa kemudian tidak dilakukan pencucian uang? Apakah kemudian karena para travel haji khusus ini mengembalikan uang? Saya pikir mereka tidak hanya sekedar mengembalikan uang kemudian dimaafkan ya. Karena apa? Karena kesepakatan dari awal. Sehingga kemudian ketika masing-masing mendapatkan keuntungan akibat mendapatkan lebih jatah kuota haji khusus, itu memang sudah direncanakan. Mereka tidak bisa mengatakan bahwa wah ini tidak direncanakan, wah kemudian ini kami mendapatkan haji khusus, kemudian kami bisa mendapatkan uang. Tidak. Jadi bagi saya ya dakwaan yang dilakukan oleh teman-teman jaksa KPK tentu sudah berdasarkan dari hasil penyidikan mereka. Namun ya, tadi saya katakan masih belum menurut saya, yang tentu nanti akan dihadirkan saksi-saksi yang bisa memperkuat ya pembuktian mereka. Ya tentu kan pihak dari para terdakwa ini kan juga sudah mendapatkan berkas ya, tentu akan mempelajari. Namun bagi saya, saran saya adalah pertama, bahwa pemufakatan jahat di awal itu harus diperkuat pembuktian. Bahwa memang ada kesepakatan di mereka dengan adanya haji khusus yang kemudian dijadikan lebih dari aturan, itu akan mendapatkan keuntungan. Di situ ada kesepakatan seperti itu. Kemudian yang kedua, mengenai pemanfaatan aliran uang ini, ya inilah yang sangat menarik. Ya, siapa yang kemudian sesungguhnya menjadi penerima manfaat dari aliran-aliran uang ya yang didapatkan oleh para haji khusus ini? Apakah memang mereka saja yang kemudian mendapatkan sebagai keuntungan dari bisnis, atau kemudian ini nanti mengalir kemana? Inilah yang menurut saya harus diperkuat oleh KPK. Jadi bukan hanya terbatas kepada 4 terdakwa, tapi juga harus melebar kepada para pelaku-pelaku lainnya. Begitu, Oke, Mbak. kalau misalnya memang perlu adanya pengembangan nanti ada dari fakta persidangan ketika persidangan ini berlangsung, tapi kalau Pak Heri, menurut Anda sebenarnya pasal yang digunakan oleh jaksa sekarang sudah cukup kuat belum untuk membuka nama-nama lain? Ya, kalau kita melihat ada pasal 20 huruf C ya, ada kalau nggak salah saya itu turut serta. Dengan kata lain ini uh, uh, penyertaan dalam naming ada satu tindak pidana pelakunya lebih dari 1 orang. Nah, itu mungkin dalam perkembangannya nanti bisa saja ditemukan fakta-fakta baru yang mengkerucut pada adanya tersangka baru, Mbak Cindy. Itu yang kita tunggu adalah penyelesaiannya sampai ke akar permasalahan, ya kan? Karena memang di awal KPK mungkin memproses ini dari messengernya saja kan, dari peluncur-peluncurnya yang berkaitan langsung dengan kasus ini. Baru kemudian ke tengah ketemu mungkin Pak Yakut ini ya, menurut versinya KPK tentunya. Nah ini kan yang perlu diyakinkan, tidak hanya bicara tentang uang, bagaimana kemudian ya pembuatan keputusan tadi itu ada tidak menguntungkan orang lain tadi ya, korporasi dan lain sebagainya, kemudian juga pengambilan keputusannya seperti apa, apakah sesuai dengan prosedur atau tidak. Karena kalau bayangan saya ini arahnya akan coba dibicara bahwa dalam tataran ini adalah tataran administratif saja, bahwa itu semua adalah bagian dari diskresi si pembuat keputusan tadi. Nah, ya mereka tidak akan bicara pada level bahwa ini adalah perbuatan pidana untuk pembelaannya Pak Yakut sendiri kan. Nah, tapi keyakinan tetap harus sama bahwa terjadi mens rea, ada niat jahat dari para pihak yang terlibat dan mengetahui informasi tadi, dan mungkin pertanggungjawabannya ke siapa? Kan nggak, apakah mungkin hanya pertanggungjawaban hanya berhenti di Yakut selaku Menteri Dasar itu kan? Karena memang kan ini pengambilan keputusan yang bukan pengambilan keputusan pada 1 orang, tapi ini government to government, G to G kan, yang menurut tidak
diambil gitu. Oke, berarti kalau sebenarnya pasal tindak pidana secara bersama-sama ini bisa jadi pintu masuk, tapi kenapa juga pasal TPPU nggak digunain ya sekalian? Tapi jangan dijawab dulu Bapak-Bapak, kita akan lanjut lagi, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan dialog yang tadi, Mas Yudi, ketika jaksa KPK tidak menggunakan pasal TPPU, sebenarnya kalau Anda sebagai mantan penyidik KPK, ini strategi dari KPK kah? Memang sengaja tidak menyertakan pasal TPPU atau karena ada faktor lain? Ya, kalau saya melihat dengan uang yang diduga ya dari dakwaannya KPK kan hampir 5 miliar, itu memang bagi saya ngapain kemudian digunakan pasal TPPU gitu ya, karena jumlah yang diterima itu sedikit. Itulah sebabnya saya melihat bahwa dalam kasus ini KPK masih belum banyak mendapatkan ya bukti-bukti terkait mengenai uang sebanyak 622 miliar terkait dengan kerugian negara. Kalau Ya. gitu bisa dibilang Karena bahwa apa? dakwaannya lemah nggak kalau belum sekuat itu ternyata? Iya, karena kalau kita lihat dari sisi jabatan, ya, Pak Yakut ini kan adalah menteri. Menteri itu dalam suatu kasus korupsi adalah orang yang paling tinggi ketika terkait dengan kementeriannya. Sehingga dia adalah intellectual leader. Jadi, ya, ketika hanya menerima ya sekitar 5 miliar, ya, maka tentu ini bagi saya agak menggelitik gitu kan. Karena seharusnya KPK berani untuk mendakwakan 622 miliar itu adalah penerimaan dari Gus Yakut. Karena penerimaan misalnya dari 3 terdakwa lain ataupun kemudian dari 313 travel itu kan seharusnya adalah sebagai on behalf-nya. Kalau memang seperti itu, tapi kalau kita bicara bahwa penerimaannya hanya 5 miliar, maka nanti pengganti kerugian denda pengganti kerugiannya itu ya hanya sekitar 5 miliar saja gitu kan. Bagi saya untuk suatu kasus yang 622 miliar ya, maka pengembalian jika pun nanti divonis bersalah ya Pak Yakut ini itu kan nggak banyak gitu kan. Ini yang menurut saya harusnya dikejar ya dari ya para travel itu ya kemana ya nanti ya akhir dari uang-uang mereka. Ya, kalau kemudian ternyata akhir dari uang-uang mereka adalah untuk mereka, para travel ini, maka bagi saya penyidikan kemarin belum tuntas. Sebab justru kan lebih banyak yang dinikmati para travel ataupun orang-orang di sekitarnya Gus Yakut daripada Gus Yakut sendiri seperti itu. Berarti kalau menggunakan pasal TPPU, Pak Heri sebenarnya akan bisa menjerat nama-nama yang banyak itu, yang totalnya kerugian negara sampai 622 miliar. Seharusnya demikian, tapi secara normatif begini Mbak Cindy, memang mungkin kalau kita bisa cek di setiap pasal di Undang-Undang Tipikor tidak ada kewajiban ya, tidak ada persyaratan khusus harus melapisnya dengan tindak pidana pencucian uang karena secara delik material ini berbeda ya secara ketentuan. Ini kita bantuin KPK untuk menjawab atau nyapu-nyapu urusan inilah gitu ya. Tapi sebenarnya bahwa esensinya adalah kalau memang ini tindak pidana korupsi adalah ingin mengembalikan kerugian keuangan negara, tentu kan yang dikejar adalah jumlah ya, jumlah dari total kerugian yang disebutkan tadi yang menurut kita ya fantastis ya, ratusan miliar dibandingkan dengan angka yang tadi sudah disebutkan mungkin kurang bahkan dari 5 miliar. Nah, bagaimana kemudian mengkonstruksi itu? Apakah ada kesulitan? Ya, nanti KPK yang bisa menjawab itu kan, mungkin terlalu dini karena masih bicara tentang dakwaan. Mudah-mudahan kita berpikirnya positif. KPK punya cara lain untuk membuktikan di tengah-tengah nanti, tapi tidak diungkap di awal. Tapi sekali lagi, kalau mau ini fair trial, sebenarnya dakwaan itu sudah menyebutkan secara cermat, jelas, lengkap tempus, lokusnya, gitu, bahkan mengurai peran dari para masing-masing tersangka. Jangan seakan-akan nanti kesannya ya KPK nggak terlalu pede ya terhadap kasus ini. Ya, ini kan juga harapan publik kan sudah tinggi ya kepada KPK dalam penanganan kasus Oke. Yakut. Oke, kalau Berani menyentuh tokoh sentral begitu ya, mantan pejabat yang punya posisi yang tinggi di kementerian begitu. kalau Mas Yudi sebenarnya melihatnya seberapa solid bukti yang dimiliki KPK sekarang untuk betul-betul menjerat tidak hanya ex-Menak kalau misalnya memang terbukti melakukan korupsi dan dakwaan merugikan negara 600 miliar rupiah itu. Dakwaan itu kan
saya paham sekali ya, pasti itu sudah berdasarkan dari keterangan-keterangan saksi, alat bukti, ya kan, dokumen dan sebagainya. Itulah sebabnya maka tentu di awal nanti pemeriksaan saksi-saksi ya, maka KPK harus ya menggunakan strategi ya, saksi-saksi yang kuat keterangannya harus di awal. Ya sebab tadi saya katakan bahwa terkait dengan dakwaan ya memang semuanya KPK memenuhi unsurnya ya. Tadi saya baca gitu kan, dan kemudian saya dengar dakwaan dari jaksa semua berbuat tidak berbuat terkait dengan kewenangan dan sebagainya. KPK yakin ya, termasuk ada kerugian keuangan negara, bahkan ada dugaan kickback ya. Mens rea-nya juga sangat jelas, misalnya ada back debt, ada penerimaan uang, itu kan adalah bagian dari mens rea. Tapi bagi saya tadi bahwa untuk sekelas Yakut gitu ya, kalau misalnya penerimaan uangnya hanya sekitar 5 miliar, itu bagi saya ya, walaupun memang dalam kasus tindak pidana korupsi benar di awal itu kesepakatan jahat itu, pemufakatan jahat itu benar-benar kuat buktinya, sehingga kemudian KPK bisa mengambil 622 miliar tersebut secara bersih ya, untuk memulihkan aset. Karena terkait pemidanaan bukan hanya pemenjaraan, tetapi juga yang paling penting adalah mengembalikan atau memulihkan aset. Seperti itu Mbak. Jadi KPK harus membuktikan pemufakatan jahat, mens rea-nya dan sebagainya di awal ya, untuk bisa menyapu ya semua uang-uang yang ada di travel-travel tersebut. Sekaligus saya katakan bahwa kalau ini terjadi, maka ini bisa dibuktikan, bisa jadi semua para pemilik ataupun juga direktur dari para travel tersebut semua bisa menjadi tersangka. Begitu Mbak. Oke, bukan cuma membuktikan yang sudah didakwa, tapi juga nama-nama lain yang bisa jadi terlibat juga. Mas Yudi, Pak Heri, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Mas Cindy.